Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kaum muslimin, pemirsa Kuari TV dimanapun Anda berada, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Kultum Ramadan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ribo Bujang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang pertama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mendapatkan hidayah-Nya, sehingga sampai pada saat ini, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam, marilah bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, sudah sepatutnya ketika seseorang beramal, apapun yang dilakukannya baik maupun buruk, atas bentuk keadilan Allah, maka semuanya akan mendapatkan balasannya. Begitu juga ketika kita melakukan amalan-amalan, apalagi di bulan Ramadan, sudah barang tentu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal pembukaan tadi, saya membacakan sebuah surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal baik seberat biji sawi pun, sekecil apapun, maka akan mendapatkan pahalanya dan ganjarannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan sebiji sawi pun, maka dia pun akan mendapatkan balasan ganjarannya pula. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semua tahu ketika seseorang ingin mendapatkan pahala, maka selalu melakukan amalan-amalan. Misal seperti melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan infak dan sedekah. Tetapi perlu kita ketahui, ternyata ada amalan di mana seseorang bisa mendapatkan pahala tanpa harus beramal. Maka pada kesempatan kultum kali ini, kami akan memberikan kultum yang berjudul mendapatkan pahala tanpa harus beramal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, lantas bagaimana cara seseorang mendapatkan pahala tanpa harus beramal? Di antaranya ketika seseorang hidup di dunia ini, kita sering menemukan berbagai macam perangai manusia, dan terkadang ada manusia yang senang dengan kita dan ada pula yang tidak senang dengan kita. Maka sudah barang tentu banyak manusia yang terkadang menggibah kita, menggunjing kita. Maka ketika ada seseorang yang menerima gunjingan, menerima gibahan dari orang lain, saudaranya sesama muslim ataupun yang lainnya, maka ketika kita sabar menghadapinya, kita akan mendapatkan transferan pahala dari orang-orang yang menggunjing kita semua. Lantas, kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apa itu hibah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat, apakah yang dinamakan hibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Kemudian Rasul mengatakan, hibah adalah ketika engkau membicarakan saudaramu di belakangnya dan saudaramu itu tidak suka andaikan mengetahuinya, itulah hibah, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana andaikan yang kami bicarakan itu memang benar adanya? Rasul mengatakan, kalau yang kau katakan itu benar, itulah yang disebut dengan hibah. Tetapi kalau yang kau katakan tidak benar, berarti engkau telah mendustainya, engkau telah mendustai saudara kalian semua. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sebagai manusia biasa, memang ketika mendengar kita dihibah oleh orang lain, ketika kita mendengar digunjing oleh orang lain, memang kita seyogianya pasti marah dan kita tidak senang. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam
beberapa riwayat ketika seseorang yang digibah dan bersabar, maka akan mendapatkan pahala yang tak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala kebaikan dari orang yang menggibahnya. Dalam satu cerita, ada seorang imam yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi seseorang dan mengatakan kepadanya, "Wahai imam, tadi aku mendengar ada seseorang yang telah menghibahmu, yang telah menggunjingmu dengan mengatakan demikian-demikian tentangmu." Kemudian Syekh Hasan Al-Basri ketika mendengar cerita dari orang yang mendatanginya tadi, dia langsung mengatakan, "Wahai saudaraku, tunggu di sini." Dia langsung bergegas pulang masuk ke dalam rumahnya. Diambilnya makanan yang enak-enak, makanan yang manis-manis, diberikan kepada orang tadi. Dia mengatakan, "Wahai saudaraku, berikan makanan ini sebagai hadiah orang yang telah menghibahku." Orang tadi terheran-heran, "Wahai imam, bagaimana mungkin orang ini telah berbuat buruk kepadamu, telah menghibahmu, tetapi engkau malah memberikan hadiah kepadanya?" Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Ketahuilah, wahai saudaraku, apakah aku tidak berterima kasih kepada orang yang telah secara sukarela memberikan pahala kebaikannya kepadaku karena atas hibahnya kepadaku tadi. Dengan sendirinya ketika dia menghibahku, maka dengan sendirinya Allah mengurangi pahala kebaikannya, ditransfer kepada diriku. Maka ketika aku mendapatkan pahala secara cuma-cuma, apakah aku tidak berterima kasih kepadanya? Maka sampaikan kepadanya, aku berterima kasih karena dia telah sukarela memberikan pahalanya kepadaku." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seseorang menghibah orang lain memang sangat mudah sekali. Adapun penyebabnya orang menghibah orang lain biasanya dikarenakan yang pertama karena tidak suka kepadanya, mungkin karena iri hati, mungkin karena dia merasa lebih mulia daripada orang yang digibahnya. Maka kadang-kadang secara tidak sadar seseorang membicarakan orang lain di belakangnya, padahal itu sangat berbahaya bagi dirinya, bisa mengurangi pahala-pahalanya. Dalam satu cerita juga diriwayatkan dari kisah Imam Hasan Al-Basri. Ketika suatu saat beliau pernah suudon kepada seseorang. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini melewati sebuah sungai. Di tepi sungai beliau melihat ada seorang pemuda yang sedang duduk dengan seorang wanita, dan di sampingnya terdapat sebuah botol yang mirip dengan botol minuman. Maka kemudian di dalam hati Syekh Hasan Al-Basri ini bergumam, sungguh pemuda ini masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa dia tidak takut sama Allah? Andaikan pemuda ini seperti diriku melakukan ketaatan, sungguh luar biasa. Di dalam hati Syekh Hasan Al-Basri bergumam demikian. Ketika selesai bergumam demikian, seketika ada di sungai tadi 7 orang yang menaiki kapal kecil. Tiba-tiba kapal itu tenggelam. Maka tadi sangka-sangka orang yang tadi mendapatkan suudzon dari Syekh Hasan Al-Basri yang dianggapnya orang yang sedang bermaksiat, langsung lari mengejar orang yang tenggelam tadi. Beliau masuk ke dalam sungai berenang, diselamatkan orang itu satu persatu. Maka ringkas cerita, dari ke-7 orang yang tenggelam tadi, 6 orang dapat diselamatkannya. Kemudian setelah menyelamatkan orang itu, secara tiba-tiba ini yang mengagetkan Syekh Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, "Wahai Hasan Al-Basri, aku telah menyelamatkan 6 orang dari 7 orang yang hampir tenggelam tadi. Maka sekarang tinggal ada 1 orang yang perlu diselamatkan. Maka kalau memang dirimu lebih baik daripada aku, silahkan engkau selamatkan." Ketika itu seperti ditampar dia, karena dia hanya bergumam di dalam hati Syekh Hasan Al-Basri, tapi si pemuda ini ternyata bisa mengetahui isi hatinya. Maka kemudian ketika itu Syekh Hasan Al-Basri menangis karena dia merasa pernah suudzon kepada si pemuda tadi. Kemudian dia mengatakan, "Wahai pemuda, kalau engkau memang bisa menyelamatkan 6 orang tadi yang tenggelam, maka selamatkanlah aku agar tidak tenggelam di dalam kesombonganku dan agar aku tidak tenggelam di dalam riya dan ujubku." Kemudian si pemuda tadi mengatakan, aku berdoa kepada Allah untuk mendoakanmu, wahai Hasan Al-Basri, mudah-mudahan Allah pun menyelamatkanmu. Maka mulai saat itu Syekh Hasan Al-Basri menjadi orang yang pribadinya lebih baik dan tidak pernah sekalipun merasa iri, merasa sombong, merasa lebih baik kepada saudaranya. Kaum muslimin pemirsa PPU Kuari TV dimanapun Anda berada, maka inti pada kultum kali ini, di dalam bulan Ramadan ini terutama kita, marilah bersama-sama menghilangkan rasa iri kita, suudzon kita, apalagi sampai kita dikeluarkan dalam tindakan yang berupa ghibah kepada orang lain. Karena ketika kita berpuasa tetapi masih melakukan banyak ghibah, menggunjing saudara-saudara kita,
orang lain, apalagi yang sesama muslim, maka dikhawatirkan pahala puasa kita pun akan hilang dan akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kita hibai itu. Maka mudah-mudahan kita bisa berselamat, kita bisa selamat di bulan Ramadan ini dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.